Deskripsi masalah. Sering kita melihat di suatu daerah ada yang mempunyai tradisi jika salah satu dari mereka ada yang mau berangkat haji atau umroh, mereka mengadakan acara tasyakuran dulu. Atau ada yang menyebutnya dengan tasyakuran haji. Ada juga yang menyebutnya dengan walimatul haji. Ada juga yang menyebutnya dengan kenduren haji. Ada juga yang menyebutnya dengan walimatus safar. Ada juga yang menyebutnya dengan selamatan haji. Tapi nanti pulangnya dari umroh tidak ada acara tasyakurannya. Ada juga di suatu daerah sebelum berangkat ada tasyakuran dan setelah pulang juga ada tasyakuran. Dan anehnya tidak sedikit dari mereka yang belum mengerti tentang hukum dari mengadakan acara tersebut. Ada yang menjawab, karena ini sudah menjadi tradisi turun-temurun di daerah sini, yang jika nggak dilakukan nanti kesannya menyalahi tradisi dan jadi gunjingan para warga. Ada juga yang menjawab dengan santai, karena ini kan sodakoh yang dikemas menjadi acara tasyakuran, masak orang sodakoh nggak boleh. Katanya memperbanyak sodakoh bisa dijauhkan oleh Allah dari bala dan musibah. Lagian saya kan nggak tahu nanti saat melakukan perjalanan umroh akan terkena musibah apa enggak. Berhubung saya nggak tahu, maka ini adalah bentuk usaha saya agar terhindar dari semua musibah, jawabnya dengan santai. Dan biasanya tasyakuran haji atau umroh atau walimatus safar ini diisi dengan pembacaan doa bersama agar orang yang akan berangkat haji atau umroh diberi kelancaran dan keselamatan. Dan ditutup dengan memberi jamuan makan para tamu undangan, pembacaan doa, serta tausiah dari salah seorang kiai atau ustadz. Pertanyaan: apa hukum mengadakan acara tasyakuran haji atau tasyakuran umroh atau walimatus safar? Jawaban: pada dasarnya tasyakuran haji atau umroh atau walimatus safar atau apapun istilahnya yang diadakan sebelum berangkat haji dan umroh serta sepulangnya dari haji dan umroh adalah tradisi yang baik. Karena di dalamnya ada unsur sodakoh dan unsur silaturahim, yang dapat mempererat hubungan persaudaraan dan kasih sayang sesama umat muslim dan unsur rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Maka bisa dihukumi sunnah mengekor pada hukum dasar dari sodakoh itu sendiri. Masalah sodakohnya diletakkan pada saat mau berangkat haji atau umroh serta kepulangan dari haji atau umroh itu hanya masalah momen saja yang mereka anggap pas dan pantas untuk dilakukan tasyakuran. Karena sesungguhnya sodakoh bisa dilaksanakan kapan saja dan dalam momen apa saja. Namun, hendaknya acara sodakoh yang sudah dikemas menjadi tasyakuran tersebut diselenggarakan sesuai koridor agama yakni dengan tanpa adanya israf, berlebih-lebihan, masih dalam batas kewajaran dan kemampuan alias tidak takaluf atau memaksakan diri, tidak pilih kasih dalam mengundang, makanan dan minuman yang dihidangkan halal semua, tidak adanya kemungkaran dan kemaksiatan di dalamnya, tidak karena ria, sumah dan sombong dan lain sebagainya. Catatan: untuk acara tasyakuran keberangkatan haji atau umroh diusahakan di dalamnya ada acara permintaan maaf secara pribadi dari orang yang akan berangkat haji atau umroh, sebagai etika orang yang akan mengadakan perjalanan jauh, lebih-lebih perjalanan yang suci jadi harus disertai dengan niat dan kondisi lahir batin yang suci juga. Referensi: Al-Fiqhu alal Madahibil Arba'ah, Juz 2 halaman 34. الشافعية قالوا يسن صنع الطعام والدعوة إليه عند كل حادث سرور سواء كان للعرس أو للختان أو للقدوم من السفر إلى غير ذلك مما ذكر فليست السنة خاصة بوليمة الطعام. وكما أن الوليمة تصدق على طعام العرس فكذلك تصدق على غيره ولكن صدقتها على الوليمة العرس أكثر.
وإنما يسن عمل الطعام عند القدوم من السفر إذا كان السفر طويلا عرفا في بعض النواحي البعيدة، فإن كان يسيرا أو كان في ناحية قريبة فإنه لا يسن. Syafi'iyah berpendapat, disunahkan membuat makanan dan mengundang untuk makan-makan setiap terjadi kebahagiaan baru, baik karena pernikahan atau karena sunatan atau karena datang dari perjalanan dan lain sebagainya. Jadi kesunahan tersebut tidak hanya pada walimah resepsi pernikahan saja. Sebagaimana walimah adalah bersodako atas hidangan resepsi pernikahan, maka begitu juga pada selain walimah ada bersodako juga. Cuma sodakoh pada walimah resepsi pernikahan itu lebih banyak. Dan yang disunahkan membuat makanan pada saat datang dari perjalanan itu jika perjalanannya jauh menurut tradisi dari suatu daerah yang jauh. Jika perjalanannya dekat atau dari daerah yang dekat maka tidak disunahkan. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Juz 16 halaman 392. الطعام الذي يدعى إليه الناس 6: الوليمة للعرس، والخرس للولادة، والإعذار للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، والمأدبة لغير سبب. ويستحب ما سوى الوليمة لما فيها من إظهار نعم الله والشكر عليها واكتساب الأجر والمحبة، ولا تجب لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابه. Makanan yang dibuat untuk mengundang manusia itu ada 6, walimah untuk pernikahan, khurs untuk kelahiran, aitzar untuk sunatan, wakiroh untuk pembangunan, nakiyah untuk kedatangan musafir dan madubah untuk tanpa sebab. Dan selain walimah disunahkan, karena di dalamnya ada menampakkan nikmat-nikmat Allah dan mensyukurinya, dan mencari pahala dan kecintaan. Dan tidak wajib, karena mewajibkan itu harus dengan syariat, padahal syariat datang tidak mewajibkannya. Syarhu Sahihil Bukhari Libni Batol, Juz 5 halaman 243. فيه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، إلى أن قال فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر وهو مستحب ومن فعل السلف. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah pada saat tiba di Madinah maka beliau menyembelih unta atau sapi. Sampai pengarang berkata dalam hadits tersebut ada penjelasan pemberian jamuan makan dari seorang imam atau ketua kepada teman-temannya saat tiba dari perjalanan, dan itu disunahkan dan termasuk tindakan para ulama, salaf. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Juz 4 halaman 400. يستحب النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر ويطلق على ما يعمله المسافر القادم وعلى ما يعمله غيره له. Nakia itu disunahkan, yaitu suatu makanan yang dibuat karena datangnya orang yang melakukan perjalanan. Kata nakia bisa diucapkan untuk arti makanan yang dibuat oleh orang yang melakukan perjalanan itu sendiri, dan bisa untuk arti yang dibuat oleh orang lain karena kedatangan dia. Wallahu a'lam bis-shawab.